balik lagi bareng kita, belum ngantuk. Gua Razan, Ando. Apa jadi? ya. Jadi kali ini kita bakal bahas apa nih Om? Ya, jadi di video kali ini nih temanya agak beda kan. Kita bertiga lagi di sini. Kita mau bahas masalah pertemanan di kampus. Waduh, apa tuh? Nah, jadi buat intro nih, pertemanan menurut gue pribadi, pertemanan di kampus itu hal yang beda banget kalau dari gue pribadi ya. Dulu pas gue SMA sama pas gue udah di kuliah, sistem pertemanan itu beda banget. Nah, Maksud lo, bedanya gimana? bedanya tuh kayak kalau gue kan dulu SMA-nya kan di Jakarta. Kayak gue mau nongkrong gitu-gitu agak sungkan lah sama orang tua ya kan. Terus kalau udah di kuliah tuh kayak ya bebas kayak gue nggak perlu izin dulu ya Nggak kan. dikekang lah ya gitu. Nggak dikekang. Iya. Itu dari segi izin keluarnya dan lainnya. Tapi kalau dari segi pertemanan tuh kayak gue di SMA ngerasa pertemanan gue kok kayak nggak bisa dibilang toksik sih, tapi kayak apa ya? Kayak gue berusaha buat ngikutin teman-teman gue di SMA. Tapi pas gue udah di kuliah gue jadi ngerasa kayak oh ternyata jadi diri gue tuh dari gue sendiri lebih baik gitu. Dari gue pribadi. Jadi lu selama SMA fake nih? Fake, saya bilang anjing. Buka dua dong, buka kartu. Anjing. Ya gitulah kayak Yang gue rasain gue SMA ya, kalau ngomongin fake gitu, kagak ada gue ngerasa kayak gitu. Cuman yang gue rasain di gue yang kuliah nih ya, dimana ketika kalau gue bandingin jangan SMA deh, dari gue SMP ke SMA tuh kayak siklus pertemanan gue makin gede. Yang dulu SMP gue cuman temenan sama teman sekelas doang, terus pas udah gue naik kelas gue lupa sama temen gue. Oh Nah, iya. SMA nih mulai nih gue main sama orang yang di luar kelas gue. Iya. Sampai SMA gue baru punya temen yang di luar kelas gitu lah. Jadi kayak gue berteman sama ini, si ini punya temen di luar kelas gitu. Nah gue bergabung sama teman-temannya itu. Itu SMA. Kayak SMA ini gue merasa kayak gue butuh lebih banyak teman daripada SMP. Nah sampai gue masuk dunia kuliah, dimana tempat itu jauh dari rumah gue. Rantau lah. Rantau. Nah ketika gue merantau ini, gue tahu ketika gue butuh apa-apa, gue gak bisa ke orang tua. Nah makanya siklus pertemanan gue, rasanya gue harus lebih luas lagi. Itulah kurang lebihnya. Dorongannya karena ada faktor rantau juga di situ ya. Iya. Kayak lu butuh orang lain buat survive lah gitu ya. Benar. Tapi kalau dari segi pertemanan ya, kalau dari kacamata gue, ya bener juga sih apa yang lu bilang tadi. Cuma kalau kita bahas dari insight yang bahas sudut yang lebih beda lagi dari lu. Ketika gue waktu di SMA, itu gue temenannya sama teman-teman kelas gue itu kan. Bareng-bareng mulu, jadi kayak selama setahun itu gue bakal bareng-bareng terus sama teman-teman gue di SMA itu. Tapi ketika gue di kuliah, Oh temen lu sekelas berarti sama terus tuh? Kelas lu gak rolling? pas kelas 10 kan dari kelas 10, 11, 12 kan rolling. Selama setahun itu kan gue jadi bareng-bareng mulu. Oh setahun itu. Iya, pas setahun itu kan gue bareng-bareng mulu. Tapi kalau di kuliah, karena sistemnya kuliah itu kita ngambil matkul, yang artinya kayak gini dah. Gue sama lu, gue ada masih sekelas sama lu? Nggak ada ya? Gak ada. Oh, gue sama lu gini dah. Lu Kita kan sekelas terus ya? iya, kita kan sekelas nih. Beda, Tapi di matkul PWC lu nggak ngambil kan? Gue ngambil PWC. Ngambil mandris. Ya lu ngambil mandris, gue ngambil mandris. Jadi kayak di kelas mandris lu bareng di kelas mandris gue gak bareng sama lu, tapi di kelas yang lain beberapa kelas kita bareng kan. Nah, karena di kuliah itu kayak gitu, gue jadi ngerasanya circle pertemanan gue teman-teman di kampus itu ya cuman buat teman-teman kampus doang gitu. Kayak gue ketemu sama temen gue di kampus, ya udah kita cuma ngebahas masalah matkul itu doang. Tapi pas gue udah kayak kita ke kantin misalnya, baru kita ngebahas masalah organisasi ya nggak sih. Tapi pas malamnya kita bakal nongkrong sama anak-anak yang dulu kita bareng-bareng pas maba ya nggak sih. Ujung-ujungnya gitu. Jadi kayak berarti kayak lu temenan itu sesuai sama konteks lah ya. yang gua lu rasain organisasi sama si ini, lu Iya. nongkrong sama si ini, beda-beda ya. Nah, yang gua rasain perbedaan dari SMA sama kuliah ada di situ. Kalau di SMA, mungkin karena dulu gua SMA bukan anak nongkrong ya. Jadi ya teman-teman gua di SMA ya itu yang gua bareng terus tahun. Tapi pas gua udah di kuliah, temen gua pas di kampus sama temen gua pas di lab, temen gua pas lagi nongkrong malam atau temen gua pas di kosan beda-beda. Iya paham. Iya, Kalau kalau juga gua rasanya kayak gitu. Nah, kalau gua gitu. Tadi kan kita udah bahas tentang pengalaman pertemanan kita di SMA dibandingin sama kuliah lah. Gue tuh masih bingung kayak
kenapa sih kita kayak harus ngebahas ini gitu? Maksudnya apa sih? Emang sepenting itu buat membandingkan pertemanan lu di SMA sama kuliah gitu? Mau jawab gak? Lagi mikir. Kok dia tadi dia kalau udah gini nih, kalau udah. Nah, itu lagi mikir. Nge-freeze. Iya, dia bener-bener dengerin. Kalau menurut gue ya, Gue udah mikir lo tadi lo. Gue udah jawab nih. Kalau nggak boleh ngelak dong. Enggak boleh nyela. Kalau menurut gua kalau pentingnya kita ngebahas masalah pertemanan di kampus, kalau gua ya pas gua dulu zaman maba yang gua cari di YouTube berita-berita di internet tentang gimana sih suasana sosial life-nya, karena mau nggak mau, suka atau nggak suka, ketika kita mau berkembang di kampus ya kita harus menyesuaikan diri dulu sama lingkungannya gitu. Karena kalau misalnya kita gagal menyesuaikan diri, yang ada kita entah kita jadi musuh angkatan, entah kita jadi bener sih, entah kita jadi musuh di angkatan, atau entah kita jadi omongan di belakang, bisa, atau kita cuma jadi orang yang ada cuman karena orang-orang lagi butuh. Jatuhnya kayak gitu. Kalau misalnya kita bisa survive, dalam artian di sini kita bisa menyesuaikan diri kita dalam lingkungan kampus, ya kita bakal punya temen gitu, ngerasa punya temen, nggak homesick, nggak anjir gue salah ngambil jurusan nih. Kalau gue gitu sih. Kalau lu gimana nih? Hubungannya salah milih teman sama salah jurusan apaan? Ada Bek. Maksud gue kayak gini. Gue selalu mikir pertemanan itu tuh ngaruh ke psikologi lu. Jadi lingkungan pertemanan yang baik dan nyaman, yang membuat lu nyaman, itu tuh bisa bikin rasa aman dan nyaman. Jadi lu kayak anjing gue PW ini udah jurusan ini nih. Walaupun lu nggak sesuai gitu minat lu. Tapi kalau temen-temen lu nyaman sama temen lu di sana. Iya, maksud gue kayak gitu. Kayak lu ada rencana waktu lu setahun pertama, ada rencana mau ngulang lagi nggak? Gua ITB. Ya kan, lu tapi gua nggak jadi SBM lagi kok. Lu nggak jadi SBM lagi karena pas itu gua balik sama temen gua. Gak jelas anjing. Gak gitu. berarti gara-gara temen kan? Ada hubungan tuh pertemanan sama lu mau pindah jurusan nih. Itu gua labil aja mau tes di Surabaya atau di Jakarta. Akhirnya nggak jadi. Kita nggak jadi. Kalau dari yang gue lihat, kebanyakan orang-orang itu memilih buat nggak jadi SBM lagi atau nggak jadi ganti jurusan ya karena dia udah nyaman sama teman-teman gak sih? Gimana? Kayak ada pengaruh teman juga nggak sih? Kayak ketika lu milih jurusan tuh ada pengaruh teman kan? Nah itu entah itu dia satu fakultas atau satu kampus, itu kan berpengaruh juga tuh di situ. Banyak sih pengaruhnya. Nah, menurut gua itu tuh yang ngebedain antara perbedaan selanjutnya ya, dari menurut gua yang perbedaan selanjutnya antara kuliah sama SMA. Kalau di SMA circle lu kan ya kalau nggak OSIS, MPK, eskul kan. Mampus gua kelas doang circle gua. Gue kesal doang sih sebenarnya. Gua kelas doang apa lu? Ngomong apa? Kalau di SMA 3 itu kan, tapi kalau udah di kuliah ya lu bisa banyak banget kan. Kayak lu sekarang apa kesibukan lu di kuliah apa? Kesibukan lu apa di kuliah? Sekarang gua cuman di lab. Di lab himpunan. Sebelumnya lu kan ikut inian BEM. BEM gua udah lengser. Iya, BEM udah lengser. Jadi sebelumnya lu ada Gua BEM, cuman himpunan. Nah, kalau gua kesibukan gua ada di lab, ada juga di organisasi yang buat ngurusin kaderisasi. Terus kok pelan gitu dong ngomongnya? Hah? Enggak lah, itu nanti. Nah, jadi menurut gua perbedaannya di situ. Ketika lu di SMA itu ada pilihan lu cuma OSIS, MPK atau eskul. Kalau di kuliah ada banyak banget kan, kayak lu berarti bisa perbedaan yang lu anggap tuh dari pilihan yang banyak itu. Dari pilihan yang banyak kan, dari pilihan yang banyak itu memicu adanya macam-macam, jadi makin bervariasi kan pertemanan lu, circle itu di mana. Kayak gitu. Cuman selain dari pilihan yang banyak itu, menurut gue juga ini karena di SMA lingkungan lu yang udah, kalau misalnya lu SMA lu Jakarta, ya udah teman-teman lu orang-orang Jakarta doang. Homogen. Kalau lu udah, apalagi kayak kita sekarang, kita ngerantau jauh. Nah situ isinya makin banyak. Nah itu balik lagi ke omongannya si Rajan tadi yang masalah adaptasi itu. Apalagi kayak lingkungan pertemanan kan ngaruh sama budaya sekitar ya. Kan misalnya kita ya sekolah di Jakarta, Depok kayak gitu kan. Karena anak-anaknya juga anak-anak sekitar situ kan. Otomatis kayak bahasanya, minimal budaya, ngobrolnya kayak gitu kan
sama lah ya gitu kan. Iya. Sementara kalau lu kuliah kan banyak gitu anak rantau dan ada juga anak daerah gitu kan. Jadi kayak ada pencampuran budaya di situ. Nah, itu. Nah, di situ kemampuan lu buat beradaptasi lebih ditantang lagi sih sebenarnya. Yang menarik itu di situ. Antara adanya pencampuran budaya atau adanya gesekan antar budaya. Kita bahas itu sekarang. Iya. Kalau menurut gue tuh ngaruh di pertemanan di circle pertemanan ya nggak sih? Iya sih. Bener banget. Kayak Gimana lu berkomunikasi kan? iya, dipengaruhi. bahkan kayak yang kita rasain lah kayak mau nggak mau suka atau nggak suka ada orang yang beda budaya ya akhirnya malah jadi bahan omongan di belakang ya nggak sih? Bisa. Jadi Katanya lu tuh biasa aja, biar Dilan yang ngurus Iya. nanti deh. Tapi sistem gue berteman di kuliah nih ya, yang gue rasain, gue nggak punya. kita sekarang Gua ngomongin ini aja ya, pengalaman pertemanan Oh, boleh, masing-masing di kuliah nih biar Boleh, langsung boleh. aja. Oh, Ya. cara mendapat teman ya. Cara mendapatkan teman. Cara mendapat teman di dalam circle pertemanan yang heterogen. Iya, masuk. Oke, gimana ya? Kita bahas di lingkungan ITS ya. Iya. Jadi mungkin di universitas lain beda lah. Iya. Gimana nih? Oh, Lu dulu, Be. Jadi Teman gua. Iya. Karena gue mikirnya gue udah kuliah SMA di Depok. Iya. Pertemanan gue sama orang-orang yang jabu. Anggap Jabu apaan? Jelasin Jabu dulu. asal Jabodetabek. Kalau di ITS tuh disebutnya jabol lah ya. Nah, itu kayak lebih mudah untuk bergaul gue nganggapnya. Gampang connect. Nah, Eh. soalnya dari ya cara gue ngomong sama dia udah gampang gitu. Iya. Nah, kalau pas kita maba nih ada yang istilah ini kan sih yang kenal satu angkatan gitu. Oh iya. Iya. Menurut kebiasaan gue, kalau gue udah akrab duluan sama orang, gue males buat nambah circle gue. Lu udah nyaman sama tuh orang, Nah, udah lu temen sama dia aja. iya, Iya. paling yang lain sekedar ya udah ini doang. Nah, Nah, entah kenapa pas di kuliah ini gue mencoba untuk gue menjadi diri gue yang baru gitu. Gue mau bisa akrab sama teman-teman gue yang awal itu cakupannya satu angkatan dulu kan. Jadi gue mencoba mendekatkan diriku sama orang dari berbagai daerah, backgroundnya beda-beda lah. beda-beda. Terus cara ngobrolnya, cara bercandanya beda-beda. Iya. Nah, seenggaknya tuh gue ngobrol sama mereka, dia paham gue kayak gimana, gue paham dia. Jadi kalau gue ngatain dia, gue udah enak. Iya paham. Nah, jadi sekarang kalau gue ketemu orang, ya gue ngatain dia bisa lebih enak. Gitu. Nah, sampai Berarti gua udah- patokan lu akrab sama orang atau lu udah diterima itu lu bisa bercanda bareng lah. Kayak Nah. candaan lu diterima dan candaan dia lu bisa nerima kayak gitu. Nah, iya. Jadi Jadi saling paham karakter masing-masing. Nah, gue udah paham kayak gitu, baru kayak gue nyari teman-teman gue yang itu di temen mana ya bahasanya? Yang 24/7 lah guys. Kalau gue butuh apa-apa, mereka yang sobat lu lah. Nah, Sobat lu lah. yang teman-teman yang bener teman lah. Iya, yang iya. enggak teman dekat gitu. Iya, teman dekat. Yang Iya. gimana gue bisa bergantung sama mereka dan kalau gue bisa, gue bantu mereka juga. Iya. Gitu. Kalau yang gue pengalamin gitu, sampai ya tadinya gue merasa teman di satu angkatan itu udah cukup. Ternyata pas gue lihat kacamata lebih luas, ada angkatan atas, sampai ada angkatan bawah, sampai gue punya temen di luar jurusan itu. Nah, yang kayak kemarin gue iseng BEM, gue nyari teman-teman dari luar. Koneksi Dan, lah. nah, Relasi. ternyata setelah gue kenal orang-orang dari luar itu, yang tadinya pas maba kita cuma ngomongin budaya dari daerah asal, nah sampai di mana gue tahu budaya dari jurusan asal. Kayak gitu yang gue rasain. Luas juga ya. Nah, Jatuhnya luas. makanya kayak gue yang di SMA sama gue yang di kuliah, cara gue berteman beda juga gitu rasanya. Tapi menarik sih pas tadi lu bahas masalah lu deket sama orang dengan cara kayak lu jadi enak buat ngatain dia gitu kan. Ya kan? Kalau cara lu kan gitu ya. Cuman kalau yang gua rasain ya, kadang gua nggak ngatain orang aja lu tetap tersinggung anjir. Yang gua rasain karena beda background itu ya. Iya. Jadi kayak gua nggak bermaksud buat ngatain. Dan gue juga nggak menyinggung personalitinya dia. Cuman gara-gara statement gua yang
atau cara bercanda lu yang beda? Sebenarnya Kalau ngomongin bercanda, Kalau gue nggak ngomongin- bercandain orang sebenarnya. Yang gue maksud gue obrolin ini ya. Jadi pernah berarti bukan gue bercanda nih. nggak bercanda dan nggak serius juga. Dan artian kayak gue cuman berstatement pendapat gue terhadap sesuatu gitu loh. Dan pendapat gue terhadap sesuatu ini itu nggak menyinggung dia, hanya menunjukkan cara berpikir gue, ngerti nggak? Pendapat Berarti- lu lah. Sudut pandang lo yang berbeda. Iya, jadi dengan cara gue menyampaikan sudut pandang gue, orang-orang malah jadi ngebenci gue, bukan ngebenci. Orang-orang malah jadi Stigma orang-orang. iya, jadi malah stigma orang terhadap gue tuh jadi beda gitu. Jadi nggak enak sama lo. Dan gue malah ngerasa kayak menurut gue ya, gue nggak tahu ini karena gue nggak terlalu deket sama orang yang beda daerah, bukan beda daerah, beda Beda sudut pandang. beda sudut pandang dan beda background tersebut, atau emang cara pandang gue yang justru malah membuat orang jadi kesel sama gue gitu. Kalau gua sih ngelihatnya kayak gini. Itu menurut gue lebih dipengaruhi oleh gesekan budaya lagi. Kenapa kayak ya gue ambil contoh karena di tes kan ini ya Surabaya Jawa Timur mayoritas pasti masyarakatnya bahasa Jawa agak kasar lah kayak gitu kan. Sementara kita ini kalau dalam public speaking atau berpendapat kan pakainya bahasa Indonesia. Nyablak gitu ya. Nah dan logatnya logat anak Jakarta lah kayak gitu kan. Nah kalau gue secara pribadi mikirnya, misalnya nih ada orang yang sebel sama lu karena lu berpendapat A, dengan orang yang berpendapat sama, dia pendapat A juga, cuma dia berasal Bawaannya yang beda. dari daerah Jawa Timur, dan pembawaannya budaya berbicaranya itu Jawa Timur, itu penerimaannya beda, Jadi beda. iya bakal beda. Berarti sebenarnya dari pembawaan juga ngaruh ya mungkin. Iya, lagi itu balik lagi background orang tersebut gitu. Apalagi ngerantau kan. Itu tergantung orangnya juga sih. Kalau emang orangnya kayak dia open sama sudut pandang yang lain. Maksudnya orang ini orang yang dengerin atau Yang orang yang dengerin menyampaikan? tadi. Oh yang dengerin. Kalau kayak gue lebih suka dengerin dari banyak sudut pandang gitu. Oke. Nah kayak Ando tadi kan dia masalahin sudut pandangnya dia nggak diterima sama orang. Terus lu bahas masalah penyampaian. Gue agak sepakat sama masalah penyampaian. Soalnya kayak kalau poin lu emang benar yang sampein dan penyampaian lu emang gak enak, orang bakal dengernya gak enaknya doang. Nah, cuman kalau ngomongin sudut pandang itu juga ada orang yang gak suka dikasih sudut pandang lain dan dia kokoh sama sudut pandangnya dia sendiri. Nah, jadi masih ada kemungkinan itu juga. Kayak berarti konteks lu kan ketika dia ini setuju atau nggak setuju sama statement kan. Poin yang gue garis bawain tadi tuh bukan soal dia setuju atau nggak setuju, tapi penerimaan awalnya gitu. Ya itu juga Paham nggak lu? yang gue bahas tadi juga, kayak gitu makanya maksud cara gua. penyampaiannya dia. Jadi kan analoginya gini, ketika lu menerima sesuatu yang baru, sesuatu yang sama lah, nilai A dengan cara yang baru, lu tuh asing sama cara ini. Jadi penerimaan lu itu nggak bakal se-friendly cara yang udah pernah lu dapet gitu. Oh ya. Nah maksud gue di situ bukan lebih ke dia ini terbuka atau nggak terbuka, tapi secara general orang ini bakal asing karena ada budaya baru yang menyampaikan statement A kayak gitu. Tapi kalau dalam case yang tadi gue ceritain, sebenarnya gue nggak ada masalah sama orang yang nggak sependapat sama gue. Cuman yang gue permasalahin adalah ketika gue menyampaikan pendapat gue dengan sudut pandang gue sendiri, orang jadi benci sama personality gue nya. Personal ya. Masalah lu berat banget sih kayak gua kuliah nih ya. Gue nyampe gini kayak normal aja sama orang. Yang gue alamin, sepengalaman gue dalam Berarti gini, Bek. sosial life kayak Emang gitu. dianya yang Nah. gampang dibenci Gitu. Soalnya yang gini deh. Gua ngobrol sama si A gini. Terus dia dengan sepandangan, gua sepandangan ya terima aja dan gua nggak saling serang personal Nah, gitu. mungkin yang jadi pembeda adalah tadi benar kata Razan sih, pembawaan. Karena mungkin gua nggak tahu menurut lu Pade itu pendapat pembawaan gua gimana, tapi mungkin di beberapa orang yang mungkin karena latar belakangnya beda, budayanya di tempatnya beda, pembawaan gua mungkin lebih ke sana. Sebenarnya Mungkin gua banyak nggak tahu. banget faktornya dan luas banget sih. Iya sih. Iya, kalau lu ngomong gitu bisa aja dari yang lu sampaikan itu nggak sama yang lu lakukan. Nah, mungkin dia ngeliat yang lu lakukan itu lebih wah ini beda banget nih yang main diomongin. Tapi Tai doang omongannya gitu. secara kesimpulannya ya, secara generalnya kan kita sebenarnya bahas satu topik Ando kan.
Iya. Sebenarnya dari gue juga ngalamin yang Ando alamin gitu. Wah, lu berdua punya masalah yang sama. Iya. Tidak. Anda punya tapi Anda tidak cerita. Iya, lu munafik anjing. Gua gak ada masalah sama orang yang kayak begitu. Lu munafik anjing. Prinsip gua berteman ya. Lu enak, gua enak gitu doang. Iya. Kalau lu nyari masalah ya udah kita selesaikan Sebenarnya- masalahnya biar sama enak Sebenarnya begitu. nggak ada yang nyari masalah, Bek. Cuma hubungannya itu nggak sengalir itu gitu. Paham gak sih lu? Ya iya Kayak paham. Ini gue dari pengalaman. Masalah lu soalnya berat, gua dengerin aja dulu. Nih, gue dari pengalaman ya. Gue ini nih, kan gue dari Medan sebenarnya kan. Gue kelas 4 pindah ke Jakarta, itu kena juga tuh gesekan budaya antara Medan sama Jakarta lah. Kayak gue kaget, dia kok ngomongnya lu gua, aku kalau di Medan kan ngomongnya aku sama kau kayak gitu kan. Jadi kayak gue juga ngerasain itu di ITS gitu. Ketika gue biasanya ngomong lu gua, terus temen gue yang dari bukan Jabodetabek ngomong aku kamu tuh kan, kalau anak Jabu kayak dibilangin aku kamu kan baper ya. Iya gak sih? Apalagi cewek gitu kan. Nah. Pas ngomong tuh kayak anjing beda aja gitu. Nah tapi permasalahannya gue tuh kayak masih belum bisa seadaptif itu terhadap lingkungan ITS dalam konteks gimana kita berkomunikasi gitu, khususnya bahasa. Jadi kayak gue tuh misalnya nih kan kita dituntut buat bisa bahasa Jawa sebenarnya biar lebih enak komunikasinya kan. Agak bener ya. Kayak gitu kan. Jadi gue tuh selama ini kayak anjing, gue kalau ngomong ke orang yang sukunya Jawa ngomong apa ya, kayak ngomong aku kamu tapi sebenarnya lebih bagus bahasa Jawa, ngomong bahasa Jawa tapi logat gue nggak kena, serba salah gitu anjing. Kalau yang gua alamin bener sih, gua juga pas awal-awal tuh ngerasa, apalagi masalah pas pertama ketemu sama pas zaman maba ya, ketemu sama teman-teman yang dari Jawa Timur, kayak anjir, cewek yang ngomong ke gua tatap-tatapan mata gitu. Iya. Jadi kayak berbunga-bunga. Sebenarnya kalau yang cewek nih ya, ngomong aku kamu tuh masih enak gua rasanya. Iya. Masih enak. Iya. Gua ngomong sama cowok, aku kamu pas pertama kenalan, anjing aneh banget di lidah gua rasanya. Cringe gitu ya. Iya. Anjing. Tapi gini Pak, gua pernah baca tweet di Twitter ya. Gue lupa sih itu tweet di Twitter atau postingan di Line kan. Isinya tuh intinya gini. Si penulis atau yang ngepost ini itu dia ngomong, dia milih salah satu kampus di Jawa Timur. Dia mikirnya kayak nggak masalah gue milih kampus ini karena pasti di kampus ini banyak orang-orang dari banyak daerah di Indonesia. Pada akhirnya mereka akan ngobrol bahasa Indonesia karena bahasa universalnya ya bahasa Indonesia gitu. Tapi yang dia rasain justru pas ada di sana harus menekan dia dengan budaya dia. Iya, dengan budaya sekitar. Jadi itu salah satu mispersepsi sih atau miskonsepsi sih. Ya, pokoknya ada miss lah di situ, di mana stigma awal yang salah. Dan gue juga dulu mikirnya gitu, gue yang dulu dari Jakarta nggak bisa kayak bahasa lu, Jawa. Normalnya komunikasi karena kita Indonesia, bahasa Indonesia gitu kan. Jadi pas Tapi lu ngomong bahasa Indonesia, aku kamu ada risih ya. nah, Iya sih. masalahnya kan bahasa Indonesia yang bener bukan aku kamu sebenarnya. Saya Ya, dan bener. Anda ya kan. Ya, Ini masalahnya kan aku banget ya. Bahasa Ya. kecilnya aku kamu ya. Bahasa di sini aku kamu. Sebenarnya pada akhirnya ya kita dituntut jadi lebih responsif, lebih adaptif. Iya. Dan kalau kita, ini konteks Jawa Timur kan, kalau gue lihat dari temen gue yang di Jawa Barat yang kuliah di ITB Unpad, pada akhirnya dia akan ngomong bahasa Sunda kayak juga gitu. aing maneh teh. Ya, belum siap. Nah, Iya, terlepas lu bisa enggaknya minimal bahasa yang kayak aku kamu atau bahasa kasarnya lah buat ngatain lu bisa gitu kan dari daerah tersebut kayak. Kalau kita kan namanya jancok ya. Itu gue masih gak enak aja Gua ngomong gitu kan. jadi sebenarnya mau nggak mau, suka nggak suka, kita yang kuliah di luar dari, anggap bisa kita dari Jakarta gitu kan, kita kuliah ke merantau ke suatu daerah, pada akhirnya kita harus beradaptasi ke situ. Dan makin kesini kayak gini deh, budaya dari Surabaya tuh melekat juga di diri kita. Kayak dulu gue waktu zaman maba bukan tipikal orang yang nekat kan, kayak gue masih mikir-mikir gini-gini, tapi setelah gue kenal sama anak-anak yang dari Surabaya dengan
vibes yang ada di Surabaya. Tatak Gue jadi aja. gue jadi kebawa tatak, gue jadi kebawa berani gitu kan. Oh iya. Kayak gitu. Bohong. Satu lagi perbedaan yang gue rasain nih pas dulu. Satu lagi perbedaan yang gue rasain pas dulu gue di Jakarta sama di Surabaya. Ketika dulu gue di Jakarta, gue paling anti banget nongkrong di warkop. Itu gue sepakat. Iya, semangat. Kayak Itu gue kira gua sepakat. anjir nongkrongnya di warkop. Palingnya di warkop Kayak kalau Tapi gak banget emang anjing. warkopnya yang ada di Jakarta sama warkop yang di Surabaya yang gue lihat beda. tapi pada akhirnya Orang Hmm. yang lu lakuin di warkop Jakarta sama warkop Surabaya itu beda. Dan Iya. orang yang di warkop beda juga. Iya nggak? Maksudnya? Ya emang bakal beda kan, tempatnya beda. Nggak maksud nggak gua. maksudnya di Tipe warkop. orang. Iya. Oh, karakter orangnya Iya. beda. Kayak kegiatan orang yang di warkopnya juga beda. Kayak lu Nah. kalau di Jakarta warkopnya itu kayak lu nongkrong dan lu ngobrol. Tapi Iya, kalau di iya. Surabaya karena Ada itu yang- teman-teman kuliah jadi bahas-bahasan. ada yang tugas, ada yang ada laptopan, rapat, iya. Ada yang Tapi game. yang menguatkan argumen gua nih, ketika lu udah terbiasa nongkrong di warkop di Surabaya, lu nongkrong di Jakarta di warkop oke gak? Nggak masalah kan? Slow-slow aja kan? Tapi Itu jadi kayak warkop di Jakarta jarang ada yang bisa nongkrongin tuh. Lebih sering lu bakal ke coffee shop juga. Kalau gua sih, kalau gua pengalaman pribadi ya, gua lebih milih nongkrong di warkop meskipun di sini daripada di coffee shop. jadi kan intinya Ayo, terakhir kita nongkrong di mana? Itu kan gua ikutin lu pada Coffee anjir. shop. Kalau gua Itu- sendiri Gue ikutan, lu pada mau kemana? Gue ikut gitu kan. Ya, tapi dia gitu. dia nyaranin warkop kan. Nah, lu kan nyaranin warkop juga. ya karena gua tahu lu semua. Iya. Enggak, emang warkop di Jakarta sama warkop di Surabaya beda. Ya, tapi gua paham. Iya emang Intinya beda, gua- emang beda. Gua paham poin Ando tuh sebenarnya Iya. kayak ada budaya dari tempat kita merantau yang Iya, menjadi yang bagian dari dibawa, kita. iya. Iya, benar. Kalau gua tuh pribadi kayak kalau gua tadinya kan imbuhan ya, bukan imbuhan, kayak kata-kata yang biasa disebutin nih kayak kalau Surabaya kan gak gitu Pak, karena ada paknya. Oh iya iya. Kalau Jakarta kan gak gitu anjing. Oh, iya, Iya kan iya. kayak gue jadi kebiasa ngomong Pak walaupun Iya. udah di Depok gitu. Gitu sih. Pada akhirnya ya ketika kita udah bisa kebawa kayak misalnya kayak tadi gue ya, ketika gue udah di Jakarta lagi, budaya gue itu kebawa, budaya yang ada di Surabaya itu kebawa sampai gue di Jakarta, itu adalah hasil dari keberhasilan kita beradaptasi nggak sih? Iya iya. Jadi pada akhirnya ya Kita menerima budaya mereka gitu. pada akhirnya mau nggak mau ya kita harus bisa adaptasi di sana, karena kalau kita gagal adaptasi yang ada malah kita stres gagal. sendiri ya kan. Tapi poinnya tuh kayak gini gak sih, kayak di mana lu merantau tuh lu harus menghargai budaya setempat kayak gitu. Kayak Iya benar. Kayak itu ini salah satu hal peribahasa yang penting sih. ini di mana bumi dipijak, Ah. di sana langit digini. Nah, Iya, benar. Itu kan dijunjung, dijunjung. jinjing anjing. Jadi gua ada temen yang kayak dia sulit beradaptasi, khususnya beradaptasi sama lingkungan, sama budaya sekitarnya. Temen gue juga. Temen kita ya. Ya udah. Ya, Anggapnya temannya dia dulu. Ya, ada temen gue ini kayak dia kesulitan gitu kan, dan cenderung gak mau buat beradaptasi terhadap budayanya, jatuhnya itu malah mempersulit dia sendiri gak sih? Iya benar. Jadi kayak dia mau ngapa-ngapain susah, terus kayak temennya juga itu aja, khususnya dari daerah dia sendiri kayak gitu kan. Itu sifat yang gak adaptif terhadap budaya itu menjadi hambatan sih buat apa kehidupan lu selama 4 tahun lah di kuliah lah. Sepakat. Makanya intinya sebelum memulai semua itu adaptasi dari kita. Adaptasi intinya sih. Buat teman-teman yang mau masuk kuliah nih terutama kan, yang mungkin bertanya-tanya kan ke diri sendiri atau cari di internet, ya sebenarnya perkuliahan di ITS atau di kampus manapun pada akhirnya yang ngebawa kita supaya kita jadi adaptif pada akhirnya ke situ. Karena kalau misalnya kita gagal adaptif di situ, ya mungkin emang lu bisa survive di kuliahnya, dalam artian di sini lu bisa tetap dapat IP bagus dan lain sebagainya, tapi poin atau nilai atau value yang lu dapat di situ jadi kurang nggak sih? Kayak gitu. Itu malah Berjuang sendiri. mempersulit diri lu sendiri nggak sih? Padahal sebenarnya kan adaptif itu modalnya itu pertama cuma menurunkan ego lu dan Ya, menerima bener. keadaan kayak gitu. Intinya itu semua. Sebenarnya kalau kita pertanyaannya dibalik ya, sebenarnya seberapa penting social life atau Kehidupan pertemanan. kehidupan pertemanan, atau kenapa sih kita harus adaptasi dalam hal di sini sosial? Sebenarnya itu lebih ke supporting system kita nggak sih? Benar. Jadi kayak yang dibilang Bebek tadi kan. iya kayak yang dibilang Bebek tadi,
kalau misalnya kita udah berhasil adaptasi di Aku jadi situ. bebek sih anjing. Gua kenalin apa aja nih lu jawab. Gua mikir lagi anjing. Karena kalau kita udah berhasil adaptasi di situ, ya pada akhirnya kita akan nemuin mana yang cocok jadi supporting system kita, mana yang bisa jadi teman diskusi kita, mana yang bisa jadi teman nongkrong kita gitu kan. Pada akhirnya sebenarnya ke situ. Dan kalau lu mau bahas lebih jauh, sifat adaptif itu bakal bermanfaat buat kedepannya sih. Kayak misalnya setelah lulus nih, pasca sarjana tuh kayak bener. lu dihadapkan dengan atasan atau rekan kerja yang backgroundnya berbeda-beda. Dan kalau lu nggak bisa adaptif di sana tuh, ya sama aja balik lagi lu mempersulit diri lu sendiri gitu buat maju. Iya, atau nggak usah jauh-jauh deh. Kalau yang gue alami pribadi nih, gue yakin juga gue yakin juga lu ngerasain kayak setelah gue merantau setahun 2 tahun, ketika gue balik ke Jakarta dan gue ketemu sama orang yang mungkin di sini kayak belum terlalu gue kenal atau mindset gue tuh berubah ya nggak sih? Kalau gue gitu, misalnya kayak gini, gue di Surabaya, ketika kita nongkrong, pikiran gue tuh kayak gimana caranya gue ngajakin teman-teman gue yang lain pada datang ke sini. Kalau gue gitu kan, gue pengen ngajakin banyak teman-teman gue datang ke sini. Ketika teman-teman gue udah kumpul semua, itu gue seneng dalam artian, wah gue berhasil ngajak teman-teman gue. Ketika gue udah nyampe di Jakarta, itu yang gue terapin. Teman-teman gue yang dulu teman-teman SMA kelas gitu-gitu jauh-jauh gue ajakin satu-satu, gue teleponin. Dan di situ jadi ngebuat kita sendiri secara, meskipun ini cuma bahasan masalah pertemanan ya, tapi itu jadi soft skill juga cara ngajak. Kita jadi berkembang. Iya, jadi berkembang juga. Terus juga atau yang paling simpel kayak ketika gue kuliah di Surabaya, gue ada di kereta, keseringan ketemu sama orang, ngajak ngobrol orang. Itu penting. Nah, kita ngobrol tuh sepanjang jalan tuh di kereta sama sebelah kita kan. Ketika kita udah di Jakarta, terus kita anggaplah kita misalnya lagi nunggu antrian misalnya di bank, misalnya mau nabung di bank. Kita jadi terbiasa buat basa-basi kanan kiri nggak sih? Iya nggak sih? Bener. Kayak terbiasa buat ngobrol sama orang yang nggak kenal, orang baru, backgroundnya juga beda gitu. Gitu. Kalau yang gue alamin sih di situ kayak itu jadi kayak ngasah soft skill juga jatuhnya. Kayak lu jadi gampang connect sama orang kayak gitu. Itu jadi teman-teman saya ini pada paham gitu kan. Lu dia juga merasa gitu kan. Pada akhirnya sebenarnya sepenting itu nggak sih? Penting. Social life yang ada di perkuliahan itu pengaruh ke kita itu sebesar itu sebenarnya. Kayak orang kebanyakan ngomong kayak gini, kayak kuliah itu soal gimana akademik lu, buat seleksi berkas, terus gimana soft skill yang bisa lu kembangin di organisasi. Tapi di samping dua hal itu tuh social life tuh penting banget. Itu secara nggak langsung bisa ngedevelop soft skill lu, bisa memperluas wawasan lu, kayak mengasah sifat yang sebenarnya sangat penting juga, adaptif gitu kan. Kayak gitu sih. Sebenarnya ada satu budaya di ITS masalah social life yang belum kita bahas. Apa tuh? Ini pengalaman gua. Seberapa pentingnya lu bisa ngayomin cutting lu? Gitu nggak sih, Bek? Kalau Bebek kan sering ketemu dosen juga nih. Kalau yang gua, kamu bermasalah dong. Enggak, maksudnya kelas juga ketemu dosen. harusnya di luar kelas. Kalau yang gua tahu Bebek, lu kan di luar kelas kan sering ketemu dosen tuh. Nah, yang gua lihat budaya di ITS, gua nggak tahu di kampus lain kayak gitu juga atau enggak. Tapi kalau budaya di ITS, ketika ada cutting lu nih, misalnya cutting lu datang ke kampus gitu kan, itu kita harus ngejamu dia, nemenin dia nongkrong dan nemenin dia ngobrol, nemenin dia nyangkruk kalau bahasa di Surabaya kan. Cutting yang alumni ceritanya. Cutting alumni, yang nggak harus alumni sebenarnya, cutting yang di atas kita juga gitu. Dan itu ke bawah sampai sekarang ketika gue udah di Jakarta, cutting yang udah alumni kerja di Jakarta, dia ngajakin nongkrong tiba-tiba. Soalnya kalau yang gue rasa nih ya, selama gue kuliah di ITS, cutting gue di sono itu adalah abang gue di sono gitu. Nah itu hubungannya emang udah kayak saudara gue. Nah itu, jadi kayak itu udah jadi budaya. Gue nggak tahu di kampus lain gitu juga atau enggak. Tapi kalau di SMA gue dulu, ya cutting abang gue gitu. Iya emang. Gue nggak tahu nih kalau di kampus yang gimana. Tapi kalau di ITS, yang makanya gue bisa bilang ini budaya di ITS karena yang gue lihat kayak gitu. Emang budayanya kayak gitu. Bahkan tuh sampai ke dosen. Makanya gue tadi bahas masalah dosen. Iya kan? Kayak ya itulah. Jatuhnya kayak terlalu sensitif kalau yang gitu. Maksudnya nggak cuma satu dosen, ada beberapa dosen lain juga. Jadi kayak itu tuh
mengasah bagaimana lu nge-treat orang yang lebih tua lah. Iya, dan itu bagian dari adaptif Iya, sendiri iya, kan iya. sebenarnya. Ya meskipun kayak gitu, menurut gue itu hal yang positif juga. Positif banget. Jadi kayak jangankan cuman sama cutting ya. Ketika kita udah terbiasa mengayomi yang lebih tua, ya pada akhirnya ketika kita udah di dunia kerja nantinya, kita jadi lebih bisa memposisikan diri. benar. Kita jadi bisa lebih Memahami atasan. Iya, memahami atasan. Iya. Sepakat. Jadi itu salah satu budaya Kalau di jadi ITS. budak korporat gitu kan. Aduh, nih bos nih. Jadi kalau jilat. Iya. Cara kita deketin si atasan kita itu bakal beda sama yang tujuan lu menjilat. Ketika lu udah terbiasa, Iya. Bener. Bener. dan bener. itu poin. Jadi Bener, kayak bener, ketika lu udah terbiasa nge-treat kayak gerak-gerik badan lu tuh jadi nggak kaku. Jadi kayak ya udah natural aja. Gua itu emang naturalnya, pengen lu ada dekat niat sebagai baik. ini. Iya, kayak gitu. bukan yang Nah, Nah, itu juga itu bisa jadi. Jadi ketika lu punya niat baik, tapi lu nggak terbiasa dilatih pada saat kuliah dan lu ngelakuin niat baik itu tanpa ada pengalaman di kerjaan, jatuhnya itu malah jadi kayak ngejilat. Ya Nah, nggak sih? Iya benar. atasan tuh bisa salah paham gitu. Iya, benar, Ini benar. maksudnya apaan? Padahal Iya. sebenarnya niat lu tuh beneran baik gitu Iya, kan. iya benar. itu adalah Gila, pinter lu, Bek. 100. Ya udah sih, itu aja kali. Apa ada yang mau ditambahin lagi? Ada lagi? Ya mungkin kesimpulan. Ya udah kayak Ya gak apa-apa. Sebenarnya dari Oh, sekian gini, banyak gini, yang Bro. lo omongin, Masing-masing dari pribadi. Kesimpulan dari tapi kita. sebenarnya kesimpulan kita bakal sama. Iya sih. Intinya lu semua bakal adaptasi. Iya. Adaptasi lu Kayak- cara menerima Ya, jadi ego lu. kurang lebih tuh kayak pertama pertemanan SMA sama kuliah tuh beda. Kondisinya beda kan? Bulat lagi kalau kesimpulannya. Ya enggak, ya udah bener itu bener. Iya enggak sih? Iya bener. Yang kedua kayak ya udah lu kayak pada akhirnya lu harus menemukan siapa orang-orang yang benar-benar dekat sama lu kayak gitu. Kayak sohib lu bandah kayak gitu, kayak benar-benar bisa lu andelin ketika lu butuh dan lu bisa bantu dia ketika dia butuh. Dan di kuliah kita bakal dapet chance kayak gitu lebih besar karena Ya, skop pertemanannya ada banyak dan luas banget dan kan. luas banget. Nah, Jadi kita bisa milih nanti. lebih bisa nyaring lah kayak Iya, gitu. bisa nyari. Terus yang terakhir apa, Bek? Tadi Yang sama atasan. Adaptif. Atasan. Kita Kita sama atasan terakhir. poinnya. Oh, Tiga. adaptif. adaptif. Gimana caranya kita bisa adaptif Sama karakter orang. sama karakter orang, sama Budaya. budaya. Pada akhirnya ke arah situ dengan kita jadi lebih bisa menerima dan pada akhirnya kita bisa Iya. masuk ke tujuan kita gitu. Pada dapetin. ya adaptif itu sebenarnya benar-benar modal paling mahal sih, kayak mau lu mau ngapain juga lu kayak adaptif sama metode dosen yang beda-beda Iya, ngajarnya, iya, benar. adaptif sama mata kuliahnya, adaptif sama lingkungannya. Banyak sih adaptif tuh kayak benar-benar impactful lah. Tapi sebelum adaptif, gue lebih sepakat sama lu menerima dan menurunkan ego. Itu adalah bagian dari adaptif. Oh iya. Menurut gue ya sih itu bagian dari adaptif. Gue baru Jadi, tahu. Kalau adaptif itu gimana cara lu? Gitu. Iya, Bener. buat lu bisa menerima, lu kan harus Adaptif. menurunkan ego dan menerima Iya. kenyataan. Oh, maaf, salah. Ya udah itu jadi poin Tambahan. poin sebelum adaptif. Nah. Intinya lu harus terima dan menurunkan ego. Nah, jangan Bener. terlalu sombong lah, arogan gitu-gitu nggak bagus. Tapi sombong itu enak. Wih, lagi julid deh. Ah. Astagfirullah. Wah, toxic deh. Ya udah. Oke. Jadi gitu anjing. Udahlah, ini udah lama anjing. Ya udahlah. Itu aja sih sekian Kenapa, dari kita masalah pertemanan sosial life di kampus. Tapi yang kita bahas ini itu Buat perspektif konteks. kita. Nah, Perspektif kita dan apa kondisinya yang kita sebagai alami, yang kita mahasiswa alamin sebagai mahasiswa di ITS. Nah, Mungkin di Surabaya. setiap kampus itu beda-beda gitu kan. Ya mungkin itu bisa jadi referensi buat kalian sih yang mau masuk kuliah gitu. Pokoknya kalau ada yang mau nambahin ceritanya, tulis di komen aja. Oke. Atau Dengan kayak semakin banyak cerita, semakin banyak sudut pandang juga. Cakep. kayak yang kurang lengkap soal ITS atau pertemanan kampus, komen aja di bawah. Kalau ada yang kurang sepakat, komen juga. Nah, Ya udah. Nanti yang klarifikasi. terus kalau kalian kayak pengen kepo nih, ini kalau bahas tentang ini dong, itu langsung aja komen di bawah, nanti bakal kita pilih mana yang menarik. Oh Oke. Ya udah sekian dari kita. Kalau gue biasanya nutup hola. Pola. Iya. Pola apa? Nggak tahu nih gue bikinnya di sini hola.
Ya udah, kita menghormati yang lebih tua. Gracias amigo gitu. Sebagai orang yang lebih muda, Bek, ini bentuk adaptif kita, Bek. Ya udah, sekian dari kita. Hola. Hola. Lu tutup kamera, tutup kamera. Salah ya.